Perkenalkan, saya Hartani Bidari. Di sini saya akan memaparkan materi perpajakan tentang pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama ada pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Tujuan dari pembukuan yaitu untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang terakhir, untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya ada prosedur pembukuan. Yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu menentukan lain. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang ketiga, pembukuan yang diselenggarakan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pembukuan harus diselenggarakan secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan style akrual atau style kas. Dan yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian. Lalu ada wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain mata uang rupiah. Ini merupakan penjelasan lanjut dari poin 3 dalam prosedur pembukuan sebelumnya. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak bagi hasil, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir, wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, perusahaan anak yang memiliki atau dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dalam hubungan istimewa. Lalu ada kerahasiaan dalam pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut itu ditiadakan atau digugurkan. Lalu yang kedua ada pencatatan. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Tujuan dari pencatatan yaitu untuk mempermudah, yang pertama untuk pengisian SPT, mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak, dan yang terakhir mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. Lalu ada prosedur pencatatan. Yang pertama, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, pencatatan harus memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Lalu yang ketiga, pencatatan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri. Yang keempat, pencatatan dilakukan dalam 1 tahun pajak, berupa jangka waktu 1 tahun kalender, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Yang terakhir, pencatatan dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto atau penghasilan bruto. Lalu ada bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang boleh menyelenggarakan pencatatan dilakukan oleh 2 kategori. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang terakhir ada syarat-syarat pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketiga, pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau kegiatan usaha yang dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Lalu yang keempat, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto yang menjadi dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang kelima, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi tentang pembukuan dan pencatatan pajak dari saya. Apabila punya kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.